Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Farah. Kenalkan nama saya Muhammad Raihan Ramadan dan NPM 2306247906. Pada kali ini akan mempresentasikan hasil analisis MSD saya dengan bahan kimia yaitu etil asetat. Oke, di sini alasan pemilihan etil asetat dikarenakan etil asetat itu merupakan zat pelarut yang banyak digunakan, terutama dalam praktikum di laboratorium maupun dalam industri kimia. Di sini juga terlampir untuk MSDS dari etil asetat saya. Oke, untuk analisisnya, di sini saya menggunakan sumber yaitu dari Pfizer Scientific. Oke, fungsi etil asetat yang utamanya itu biasanya digunakan di laboratorium sebagai pelarut, kemudian kalau di industri itu digunakan sebagai bahan pembuatan lem, pelarut cat, dan tinta. Yang dimana di sini untuk penggunaannya yaitu sebagai reaksi sintesis dengan banyak senyawa lainnya. Oke, next. Selanjutnya yaitu identifikasi bahan, yang dimana di sini etil asetat punya rumus kimia C4H8O2 dengan bentuk cairannya yaitu bening dan berbau manis. Dan di sini juga ada klasifikasinya yaitu ada flammable liquids dengan kategori 2, serious eye damage dengan kategori 2, dan specific target organ toxicity dengan kategori 2. Dengan pitogram GHS-nya yaitu ada GS02 yaitu flame yang artinya mudah terbakar dan GS07 adalah question mark yang artinya punya tingkat bahaya rendah namun tetap serius. Dengan signal word-nya yaitu warning or danger. Dengan hazard statements-nya itu ada tiga, ada H225, H319 dan H336 yang dimana di sini masing-masing menggambarkan bahaya-bahaya pada tingkat tertentu seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke tindakan dan pertolongan pertama. Yang pertama yaitu jika terhirup, biasanya dibawa ke udara yang segar dan dilakukan pernafasan buatan. Kemudian jika terkena mata, biasanya dibilas dengan air setidaknya selama 15 menit. Selanjutnya yaitu jika terkena kulit, biasanya melakukan sterilisasi dengan melepas pakaian terkontaminasi dan juga membilas banyak air ke bagian yang terkena kulit selama 15 menit, seperti itu. Nah, selanjutnya jika tertelan, yaitu bersihkan mulut dari bahan dengan air dan minum banyak air setelahnya. Nah, jika terjadi percikan api, biasanya menggunakan bahan seperti CO2, bahan kimia kering, atau busa untuk dilakukan pemadaman, seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke tindakan penanganan dan penyimpanan yang aman. Untuk penanganan biasanya digunakan pada saat mereaksikan etil asetat, yaitu pastikan ventilasi udaranya cukup memadai, gunakan alat pelindung diri, dan jangan sampai terkena mata, kulit, ataupun pakaian. Dan juga hindari tertelan atau terhirup. Nah, untuk penyimpanan amannya biasanya yaitu diletakkan di bahan khusus untuk flammable, jaga agar wadah itu tetap tertutup rapat dan juga jauhkan dari panas percikan api, panas matahari, dan panas nyala api seperti itu. Dan juga jauhkan dari bahan yang tak kompatibel seperti pengoksidasi atau asam kuat. Untuk informasi pembuangan limbah, biasanya limbah etil asetat itu dicantumkan sebagai limbah dengan bahan kimia berbahaya, yang dimana di sini juga tidak boleh dibuang sembarangan dan harus mengikuti aturan pemerintah. Biasanya laboratorium ataupun lembaga tertentu sudah memiliki aturan khusus terkait pembuangan limbah etil asetat seperti itu. Oke, selanjutnya untuk langkah penanganannya. Langkah penanganan jika terjadi insiden, yang pertama bisa dari personal precaution, yang dimana di sini memastikan penggunaan APD yang cukup, dan juga untuk environmental precaution, yaitu jangan sampai tumpahan limbah ini itu masuk ke lingkungan sekitar. Dan juga untuk methods for containment and clean up-nya. Nah, adanya penyerapan tumpahan dan penyerap inert, yang dimana di sini juga untuk melakukan pencegahan jika terjadi tumpahan ke lingkungan sekitar seperti itu. Dan juga harus memperhatikan SOP yang berlaku di laboratorium. Oke, di sini ada referensi dari analisis MSD saya yang dimana utamanya menggunakan sumber dari Pfizer Scientific dan juga terlampir juga dari sumber-sumber lain. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.